Oke, jumpa lagi dengan saya Pak Paul. Di kesempatan ini kembali hadir dengan materi lanjutan dari persamaan kuadrat ya. Namun kali ini kita maju lagi dengan materi tentang menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel ataupun persamaan dan juga grafik. Oke. Untuk belajar tentang fungsi kuadrat, maka kita tidak melupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat, yakni AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya, ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, dari bentuk ini akan kita bawakan ke dalam yang namanya fungsi kuadrat. Maka bentuk umum fungsi kuadrat itu kita hanya menambahkan ini simbolnya. Fx. Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Sehingga kalau berhubungan dengan fungsi kuadrat, maka ingat si bentuk umumnya ini. Ingat bentuk umum dari fungsi kuadrat. Ya, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa kita akan coba menyajikan fungsi kuadrat ini dalam bentuk tabel ataupun grafik fungsi. Kalau omong tabel atau grafik fungsi, maka kita akan berhubungan dengan koordinat kartesius ini. Itu bentuknya ini. Ini sumbu Y, lalu ini sumbu X. Nah, bagaimana membuat atau menyajikan fungsi kuadrat ini ke dalam grafik ataupun tabel? Nah, supaya jangan membingungkan kita, maka bentuk umum dari fungsi kuadrat ini kita bisa mengubahnya saja. Ubah apanya? Ubah fx-nya ini. Fx-nya dapat kita tulis Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Gitu ya. Tujuannya supaya kita hanya mengingat adalah sumbu Y-nya dengan sumbu X-nya ini. Karena di dalam koordinat kartesius tidak ada yang namanya fx ya. Ya, sehingga kita ubah ke fx menjadi Y supaya otomatis kita bisa punya gambaran cepat bagaimana sih grafik fungsi saya nanti. Nah, sini ada Y ya. Ada Y ini dan juga ada X-nya. Itu. Dua-duanya sudah ada keterwakilan sehingga untuk kita tinggal cari nilainya saja. Nah, sekarang Y yang ini dia sangat bergantung pada nilai X. Kalau nilai X-nya ini tidak ada, maka kita tidak bisa mendapatkan nilai Y. Sehingga ada yang mengatakan nilai Y itu adalah variabel bergantung. Sedangkan X itu variabel bebas. Maksudnya bahwa nilai X itu ada berapa saja, maka kita substitusikan ke dalam, maka akan mendapati nilai Y. Begitu. Nah, siapa nilai X itu? Nah, nilai X itu bebas. Jadi dia bisa bilangan 0, bisa ya. Dia juga bisa bilangan negatif. Dia juga bisa bilangan positif. Begitu ya. Dan juga yang lainnya. Nah, ketika nilai X-nya ini kita sudah dapat, otomatis kita selesaikan persamaan ini lalu akan mendapati nilai Y ini. Maka dari situ baru kita akan melukis pada
grafik fungsi kita. Oke? Supaya lebih jelas, mari kita lihat lebih dalam contoh daripada fungsi kuadrat ini sampai melukis grafik fungsinya. Oke, kita lanjut. Misalkan saya punya fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Bagaimana saya mau melukis ataupun menyajikan dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk grafik? Tadi sudah saya ingatkan bahwa omong tentang fungsi ini supaya kita jangan bingung, maka kita ubah dulu ya. Kita ubah menjadi y saja. Y sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Sehingga yang ada hanya y dengan x. So, membantu kita lebih cepat. Supaya jangan bingung. Oke. Sekarang saya coba dengan tabel duluan. Saya buat tabel. Kita buat tabel ya. Tabelnya 2 baris saja lah. Tabel. Di sini kita kasih masuk nilai x. Di sini kita kasih masuk nilai y. Misalnya saya punya nilai x itu 0, negatif, dan positif tadi ya. Saya kasih masuk yang duluan adalah negatif 2, katakan gitu. Negatif 2. Bagaimana saya dapatkan nilai y-nya? Kalau x-nya negatif 2, y-nya berapa? Untuk mendapati nilai y, maka kita bawa negatif 2 ini ke bentuk di atas ini. Bawa ke situ. Sehingga jadinya nanti itu negatif 2 pangkat 2. Ya kan? Negatif 2 pangkat 2 kurang 2 dikali negatif 2. Lalu kurang 3. Kurang 3. Sehingga 2 dikali negatif 2. Negatif 2 pangkat 2 hasilnya adalah positif 4. Negatif 2 kali negatif 2 positif 4. Kurang 3. Maka hasilnya adalah 5. Ini 5 ini yang kita bawa isi di sini. Itu yang pertama. Selanjutnya dengan cara yang sama ini, dengan cara seperti ini, dengan cara seperti itu kita coba dengan negatif 1. Kalau x-nya diganti dengan negatif 1, maka y-nya berapa? Caranya sama. Negatif 1 pangkat 2 kurang 2 kali negatif 2 kali negatif 1 kurang 3. Dapatlah berapa? Dapatlah hasilnya adalah 0. Gitu kan? Selanjutnya kita kasih masuk di sini misalnya 0. 0. Y-nya berapa? Nah, sudah. Kalau kita kasih masuk x-nya dengan 0, x pangkat 2 kurang 0 pangkat 2 kurang 2 kali 0 kurang 3. Pasti hasilnya berapa tuh? Negatif 3. Gitu ya. Oke, lanjut. Saya tambahkan 2 lagi coba lah. Ya, gitu. Misalnya sekarang 1. Maka 1 pangkat 2 kurang 2 kali 1 kurang 3. Berapa tuh? Hasilnya adalah negatif 4.
Sekarang 2. 2 pangkat 2 kurang 2 kali 2 kurang 3. Hasilnya berapa? Negatif 3. Ya sudah, dengan cara dengan cara tabelnya. Ini kita sudah dapat ini. Tinggallah kita membuat grafik fungsi. Grafik fungsinya kan kita buat dalam bentuk koordinat kartesius tadi. Tinggal kita buat. Nah, caranya, mari kita lihat sama-sama. Kita lukis. Oke. Lukis titik yang pertama tadi, lihat di tabel tadi adalah negatif 2,5 gitu ya. Jadi di sini yang pertama kita lihat di tabel dulu. Di tabel itu nilai Y-nya tertinggi berapa? Di sana di tabel tadi, 5. Lalu kita buat sumbu Y-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 5 ya. 4, 3, 2, 1 gitu ya. Sini X-nya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga di sini negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Dua juga sama. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Oke, jadi ini sumbu X. Kita mulai titik yang pertama, Y-nya 5, X-nya negatif 2. Jadi lihat sumbu Y. Lihat sumbu Y, berarti tegak ya. Tegak berdiri itu. 5 ada di sini. 5 dengan negatif 2. Y-nya ada negatif 2 di sini. 5 di sini. Ya. Maka tinggal kita hubungkan. Maka didapatilah titik di sini. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Y-nya 5 sudah sekarang 0. Y-nya 0. Berarti ada di tengah nih. Ada di tengah, X-nya negatif 1. X-nya negatif 1. Berarti ada di sini. Berarti titik yang keduanya ada di sini. Titik yang kedua. Ini titik pertama, ini titik kedua. Oke, yang pertama titik yang ketiga. X-nya 0. Y-nya negatif 3. Ada di sini. Berarti titik ketiga di sini. Titik ketiga. Yang berikut, Y-nya negatif 4. Y negatif 4 ya, di bawah. Y negatif 4. Lalu X-nya 1. Maka di sini. Kita hubungkan turun ya. Nah, ada di sini. Oke. Selanjutnya X-nya 2 ini. Y-nya min 3. Oke. Dihubungkan Y-nya min 3. Oke, sini. Ada di sini. Ya. Begitu. Kita lihat telusuri satu persatu. Selanjutnya kita hubungkan saja. Hubungkan dari titik-titik tadi. Hubungkan titik-titiknya. Maka ini tek. Mungkin kalau diteruskan ke atas kayak gini, maka grafiknya terbuka ke atas. Oke. Jadi itu satu contoh pertama yang boleh saya sajikan untuk menjelaskan tentang fungsi kuadrat
melalui grafik, persamaan dan juga tabel. Oke, sampai di sini bisa ikuti.